Hai Scorpio, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading mengenai energi bulan Juli 2020 yang mungkin menghampiri kamu supaya kamu bisa mengantisipasinya. Kita langsung mulai ya. Kartu pertama di sini merupakan energi keseluruhan kamu. Dan tema energi kamu di bulan Juli adalah energi Sagittarius. Dengan kata kunci I see, saya melihat. Di sini yang saya rasakan di bulan Juli, kamu akan tersadar. Jadi ada energi yang saya rasakan nih kayak dilalah mata kamu terbuka gitu loh. Jadi bukan akhirnya tapi kayak wow, ternyata selama ini titik gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang mencerahkan pikiran kamu, yang membuat mata kamu terbuka, mata kamu melihat sekarang bahwa ternyata selama ini titik, apapun itu, isi sendiri titik-titiknya. Jadi mungkin selama ini kamu tanpa disadari kamu menutup mata, atau mungkin kamu gak mau tahu, gak mau lihat, gak mau peduli. Tapi ternyata hal yang kamu gak gubris itu ternyata baik untuk kamu, ternyata bagus untuk kamu, dan ternyata kamu menyukainya gitu loh. Jadi kayak mungkin selama ini kamu kalau ditawari makan otak misalnya, kamu gak mau gitu loh. Tapi ternyata kamu mencobanya di bulan Juli, kamu mencobanya sedikit dan wow, langsung kamu jadi terbuka matanya bahwa oh ternyata otak enak ya gitu loh. Itu yang saya rasakan. Contoh kasusnya tuh seperti itu. Jadi sesuatu yang tadinya kamu tolak-tolak, kamu gak mau gitu, akhirnya di bulan Juli tuh ada sesuatu yang membuka mata kamu. Oke? So, kita masuk ke reading tarot kamu. Kamu mendapatkan Ten of Cups, Four of Cups, Queen of Swords, dan King of Swords. Jadi ada sepasang nih di sini. Sepasang kekasih, sepasang suami istri, sepasang bisnis partner, apapun itu. So, kita lihat ke Ten of Cups dulu. Di sini yang saya rasakan inilah yang membuka mata kamu. Apapun itulah. Pokoknya sesuatu yang ternyata gue bisa komplit loh dengan hal ini, dengan orang ini. Ternyata gue bisa merasa terpuaskan loh. Ternyata emosi gue, perasaan gue bisa terpenuhi loh. Kebahagiaannya dengan orang ini, dengan hal ini. Apapun itu kan. Jadi di bulan Juli nih ada energi seperti itu untuk Scorpio. Kenapa saya bilang sesuatu itu adalah sesuatu yang mungkin selama ini kamu tolak? Karena kartu selanjutnya adalah Four of Cups, dimana ini adalah energi seseorang yang meskipun ditawarin hal yang baru, tapi dia tetap aja gak bergerak, gak bergeming, karena dia melihat, menyesali 3 cangkir yang ada di depannya gitu kan. Jadi kayak sebenarnya udah lama kamu ditawarin cangkir ini gitu loh, tapi sampai sekarang kamu masih juga gak bergerak, atau paling tidak sampai akhir Juni tuh kamu masih aja menutup mata. Sedangkan di Juli akhirnya kamu bisa melihatnya gitu loh. Akhirnya kamu bisa melihat kelebihan orang tersebut, atau hal tersebut, atau pekerjaan tersebut, atau apapun lah, bisnis tersebut. Akhirnya kamu melihat, kalau kamu perhatikan di sini gambarannya kan orang ini menatap cangkir yang ditawarkan ini kan. Sedangkan kalau kita lihat di traditional tarot, di Rider-Waite Tarot, orang tersebut duduk di bawah pohon, menunduk gitu kan, melihat ke cangkir-cangkir yang ada di depannya. Bahkan nggak ngelihat cangkir ini yang ditawarin gitu loh. Tapi di sini, di deck ini, orang ini seperti melihat kan. Jadi kayak, wow, ternyata ini orang, gue bisa cocok nih sama dia. Atau ternyata gue bisa partner bisnis nih sama dia. Atau mungkin, oh ternyata bisnis ini bisa menghasilkan uang, apapun itu. Selama ini tentunya beda-beda kan, Scorpio penonton saya pasti beda-beda kisahnya. Jadi coba dipikir-pikir, apa sih yang selama ini kamu tolak-tolak, yang kamu pikir enggak deh, kayaknya bukan gue banget, aduh enggak deh, kayaknya enggak cocok sama gue. Apa yang selama ini kamu tolak-tolak? Coba sedikit demi sedikit buka mata, sedikit demi sedikit melihat kenyataannya bahwa enggak, ternyata enggak buruk-buruk amat kok, atau bahkan ternyata bagus banget. Karena Ten of Cups kan adalah energi yang secara emosi, secara perasaan terpenuhi kan.
udah lengkap kebahagiaannya gitu loh. Jadi di sini itu yang saya rasakan untuk Scorpio bulan Juli. Dan dilanjutkan dengan dua orang atau sepasang manusia ini, Queen dan King of Swords. Ini yang saya rasakan ternyata hal tersebut tuh cocok dengan jalan pikiran kamu, dengan cara kamu berkomunikasi, cara kamu berpikir. Itu ternyata hal tersebut, orang tersebut tuh sangat-sangat klop dengan kamu gitu loh. Karena energi swords atau pedang itu kan energi yang berhubungan dengan jalan pikiran kita, berhubungan dengan komunikasi kita. Jadi di sini yang saya rasakan adalah hal tersebut. Inilah yang membuka mata kamu, yang membuat kamu jadi bisa melihat kelebihan orang tersebut atau hal tersebut. Karena berhubungan dengan mental, dengan pikiran kan. Dan Scorpio, gak ada Scorpio yang mau berpasangan dengan seseorang yang gak bisa diajak ngobrol. Gak ada. Iris kuping saya, karena saya juga Scorpio, punya energi Scorpio cukup kuat. Jadi saya tahu banget swords, walaupun ini bukan elemen air, tapi elemen udara tuh sangat-sangat penting untuk bisa masuk ke hatinya Scorpio. Jadi di sini yang saya rasakan adalah kecocokan itu sendiri antara kamu dengan pasangan kamu, dengan orang tersebut, atau antara kamu dengan partner bisnis kamu, atau antara kamu dengan bisnis yang ingin kamu jalankan, apapun itulah situasinya. Tapi ada kecocokan, ada kesamaan visi dan misi, ada kesamaan cara pandang terhadap sesuatu hal. Oke? So, sekarang kita masuk ke kartu oracle kamu. Kamu mendapatkan kartu grief atau kesedihan. Grief tuh lebih dari kesedihan sih, jadi kayak benar-benar sedih banget gitu loh. Dan kata kuncinya adalah I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Saya paham bahwa kehilangan sesuatu adalah kesempatan untuk saya menghargainya lebih lagi. Jadi di sini dengan adanya kartu ini yang saya rasakan mungkin selama ini ada seseorang yang menawarkan cintanya kepada kamu, tapi kamu tolak-tolak atau mungkin kamu nggak kasih jawaban, hingga akhirnya orang tersebut ya udah deh, gue cabut, lo nggak mau sama gue nggak bisa nunggu lagi, gue nggak bisa berharap lagi, ya udah gue cabut. Jadi mungkin di sini kenapa kamu akhirnya bisa melihat, kenapa akhirnya kamu bisa menyadari kelebihan orang tersebut adalah karena pertama-tama kamu harus kehilangan dia dulu. Pertama-tama kamu harus merasa bahwa gak ada kesempatan lagi untuk kamu meraih cangkir ini yang ditawarkan ini. Jadi gak masalah, gak apa-apa. Maksudnya dalam arti memang kadang-kadang kita harus diberikan kesedihan dulu sebelum kita menyadari kebaikan sesuatu kan. Jadi kayak God till it's gone gitu loh. Jadi kayak kita akan merasa menyia-nyiakan sesuatu sampai kita benar-benar kehilangan sesuatu tersebut dulu. Sampai kita baru kita bisa menghargainya gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan mungkin Scorpio selama ini menyia-nyiakan sesuatu sampai akhirnya sesuatu tersebut hilang dari kehidupannya, dan sekarang mata kamu terbuka dan akhirnya kamu ingin mengejar hal tersebut, ingin menuju hal tersebut, ingin balik badan untuk no jangan pergi, atau menahan agar supaya hal tersebut, orang tersebut tuh nggak menjauhi kamu gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan sih energi orang tersebut atau hal tersebut cukup baik, cukup bagus. Hanya saja mungkin selama ini kamu belum bisa melihat kelebihannya, tapi di bulan Juli kamu akan bisa terbuka mata kamu dan akhirnya sepasang kekasih ini atau sepasang orang ini bisa menyatu gitu loh. Karena memang ada banyak kesamaan, ada banyak keserasian di antara mereka berdua, di antara kamu dengan orang tersebut atau hal tersebut. Oke? So, kartu selanjutnya, bagaimana kamu merawat diri kamu di bulan Juli? Sarannya adalah write a gratitude list. Yang artinya tuliskan daftar hal-hal yang selama ini kamu tuh lupa untuk berterima kasih. Jadi apapun itu, misalnya, terima kasih Tuhan, hari ini gue bisa makan.
terima kasih Tuhan hari ini gue bisa meluk nyokap gue misalnya gitu. Karena mungkin kamu mendapat berita bahwa salah satu teman kamu ibunya meninggal. Kamu tetap tuliskan, daftarkan hal-hal yang membuat kamu bisa merasa berterima kasih. Karena di sini kan dengan Four of Cups ini kan jadi rasanya kan kayak, Scorpio nggak berterima kasih banget sih, udah ditawarin sesuatu yang baik tapi ditolak melulu, kan seperti itu kan, orang lain melihatnya seperti itu gitu loh. Jadi supaya kamu nggak terbebani dengan energi-energi yang negatif, tuliskan hal-hal yang membuat kamu merasa berterima kasih. Dan menurut saya sih ini penting banget ya, gratitude itu adalah sesuatu yang membuat kita dewasa, membuat kita bijak, karena kita jadi tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk masa depan kita gitu loh. Jadi memang write a gratitude list nih penting lah untuk kita lakukan setiap hari. Apapun itu, sekecil apapun. Kalau kamu merasa, terima kasih banget, thank God gitu loh. Lakukan, tuliskan supaya kamu ingat. Oke? So, Scorpio, good luck. Dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.